Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi dari semua kader Partai Demokrat yang siap menjadi lokomotif bagi Partai Demokrat adalah AHY. Sekarang mudah saja melihatnya. Polling deh. Bikin deh polling. Semua polling yang independen tentang kepemimpinan nasional yang termasuk juga kader-kader Partai Demokrat. Siapa yang paling unggul? AHY. Marzuki Ali, Johnny Allen, Maxo Pakua, Darmisal. Ada nggak namanya di polling-polling itu? Bisa nggak jadi lokomotif Partai Demokrat? Ya nggak bisa. Kalau di Myanmar, Jenderal Kudeta Presiden. Kalau di Indonesia, Jenderal Kudeta Mayor. Ini agak aneh memang ini. Tapi begini, ada kritik juga orang terhadap AHY ini. Ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya kan sebagai Nggak pengamat apa-apa. juga boleh Senang mengkritik. aja. Nanti saya jawab. Ada dua soal. Pertama, gimana sih kaderisasi di partai politik ini? Ini ada orang jadi mayor. Ini apa-apa? Frankly speaking. Ya, nggak apa-apa. Jadi mayor berhenti nyalon pilkada DKI, ya kan? Gagal dikasihkan ketua Bapilu, Kogasma, nggak berhasil juga, ya kan? 54 kursi kan turun jauh kan? Tiba-tiba dengan pengalaman politik 5 tahun dijadikan ketua umum, kan orang menganggap sama aja. Gitu. Gini. Ya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 Tapi itu. enak nih sama orang Bugis Bang Daeng ini. Dia omongkan apapun oke. Tidak ada masalah. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Jadi kita di Demokrat sudah memprediksi 2024 itu adalah saatnya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan politik di negeri ini. Generasinya SBY, ya Ibu Megawati sudah AHY sekarang 42 tahun. 42 tahun. Bagi 2024 kira-kira 45 tahun. Oke. Jadi pada saat itu kita harap kita memprediksikan bahwa saatnya generasi muda kepemimpinan politik mulai tampil memimpin negeri ini. Karena itu maka Partai Demokrat juga harus mengantisipasi dengan melakukan regenerasi politik. Jadi itulah. Nah, saatnya melakukan regenerasi politik juga di Partai Demokrat. Pada saat itu dari semua kader Partai Demokrat yang siap menjadi lokomotif bagi Partai Demokrat adalah AHY. Sekarang mudah saja melihatnya. Polling deh. Bikin deh polling. Semua polling yang independen tentang kepemimpinan nasional yang termasuk juga kader-kader Partai Demokrat. Siapa yang paling unggul? AHY. Bagi kita begini, Partai Demokrat ini partai yang selalu calon presiden AHY nomor 6. Ya, kira-kira ada bilang nomor 6, ada yang bilang nomor 5, ada yang Setelah nomor 4. Prabowo, Ganjar sama Anies changeable. Ya. Kemudian Ridwan Kamil sama Sandiaga Uno changeable. Ada AHY. Ya, gitu kan. Jadi itulah. Tapi kan kata Muldoko kalau dia menduduki Partai Demokrat, Muldoko itu jadi nantinya. Muldoko 0,8%. Bonjol sekali. Kan belum menjabat katanya. Sudah KSP loh. Enggak, maksudnya menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, sekarang begini. Gitu. Di antara semua kader Partai Demokrat Anda lihat nggak ada lagi yang lain kecuali AHY. Memang Demokrat ini selalu melihat sejak mulai awal dia membutuhkan lokomotif. Lokomotifnya itu SBY sejak dimulai didirikan. Lokomotif inilah menarik semua gerbong-gerbong Partai Demokrat dan membuat orang ingin masuk dalam gerbong-gerbong Partai Demokrat itu. Nah, sekarang kita mencari gerbong baru nih yang lebih mudah. Yang siap untuk bersaing di 2024. Dan kita melihat sosoknya ada pada AHY. Terlepas urusannya dia anaknya Pak SBY atau bukan, tapi di antara semua AHY. Coba lihat misalnya Marzuki Ali, Johnny Allen, Maxo Pakua, Darmisal. Ada nggak namanya di polling-polling itu? Bisa nggak jadi lokomotif Partai Demokrat? Ya nggak bisa. Persoalannya di situ. Karena itu Muldoko mulai naik dia kalau dia pegang Partai Demokrat. enggak juga. Ada yang Oke. Ini kritik yang pertama ya. Kritik kedua ya. Ini dianggap AHY elitis. Kalau partai-partai lain ketua-ketua umumnya kan agak flamboyan ya. Bang Andi kan flamboyan. Interview kita. Oke ya, dan lain sebagainya. Tapi dengan AHY nggak begitu. Harus pakai katakanlah prosedur dan saya kadang-kadang berpikir, ini orang politik kok kayak birokrat gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi, tolong sampaikan kepada Mas AHY, ini Refli Harun yang ngomong ya. Ya, Refli Harun enggak yang ngomong, juga. gitu. Karena begini, Gitu. memang Pak Mas AHY kan tadinya di ketentaraan. Iya. Dia baru sampai mayor. Iya. Jadi Indonesia ini ada jenderal kudeta mayor. Iya.
Kalau di Myanmar, Tapi mayor tuh kepala daerah itu, wali kota. oh belum, biasanya letkol. Mayor. Oh, mayor. Mayor. Jadi kalau di Myanmar, Iya. jenderal kudeta presiden. Kalau di Indonesia jenderal kudeta mayor. Iya. Ini agak aneh memang ini. Jadi dia dalam ketentaraan posisinya memang adalah masih tempur, komandan batalion terakhir. Tapi letkol Untung kan anak buahnya Brigjen tuh, Brigjen Nah. Sutarjo dan lain sebagainya. Nah, jadi beda ketika sudah masuk dalam letkol kemudian jadi komandan kodim, itu dia masuk teritorial, ya dah. Jadi tempur, tapi dia terus beradaptasi cepat ke dalam dunia sipil. Dan sekarang kita lihat dia sudah lebih luas. Kalau komandan tempur kan memang tempur itu. Biasanya transisi politiknya itu masuk ke menjadi komandan kodim dulu atau komandan korem, di mana dia belajar teritorial, bertemu dengan tokoh masyarakat, bergaul dengan Ini belum aktivis. sempat? Belum sempat. Oke. Maka langsung tiba-tiba running jadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi walaupun dia kalah, he lost Jakarta, the governorship, tapi he gain Indonesia. Pollingnya setelah jadi gubernur, sebelum jadi ketua umum. Iya, iya. Sebelum jadi ketua umum, polling AHY sudah melejit bersaing dengan nama-nama yang tadi Anda sebut. Iya. Sebelum jadi ketua umum. Nah, karena itu ini menariknya fenomena AHY ini. Memang dia harus melakukan adjustment ke dalam dunia sipil, ke dalam dunia politik, bergaul dengan aktivis, bergaul dengan kader-kader yang lain, bergaul dengan tokoh masyarakat. Soalnya tiba-tiba ada pandemi. Jadi kita melakukan kongres itu bulan berapa Maret itu tahun lalu Maret, ya? bersamaan dengan pandemi dan PSBB atau apa namanya yang mulai kan ganti-ganti terus istilahnya nih. Itu menyebabkan kemudian yang tadinya dia mau keliling-keliling Indonesia bertemu dengan macam-macam kader melakukan silaturahmi terpaksa harus lebih Kan sudah terganggu. ketemu dengan calon pasangannya kan di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Akhirnya tetap harus melakukan bagaimanapun Oke. politik semacam Ya. itu. Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi lalu situasi sudah agak baik, dia bisa lebih bergaul lagi lah dengan berbagai macam komponen bangsa. Yang mau jadi pemimpin bangsa harus bisa. Saya juga mengatakan begitu sama beliau. Dan memang orangnya cerdas dan mau belajar, humble. Cuma ada nanti pandemi melalui Bang persoalannya. Andi, mudah-mudahan mau diinterview di Refli Harun. Nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu. Itu. Pokoknya kita layani tempatnya dimanapun ya. Dan bilang sama dia, ngomongnya harus begini. Nggak boleh begini-begini. Siap.